ada peserta kita dari Magelang, Rembang, Yogyakarta, juga Universitas Brawijaya Malang, ya. Juga ada yang dari Pemalang, Kebumen, serta Temanggung, ya, Mbak Retno, Bu Nora. Jadi peserta kita memang tidak hanya dari Solo, tapi beberapa dari luar daerah bisa bergabung dalam acara kita pada pagi hari ini. Ada yang dari PMI, kemudian juga dari Universitas Muhammadiyah, beberapa humas rumah sakit, ya, yang dari UI dan sebagainya. Selamat datang dari PKU Muhammadiyah Delanggu, ada Mas Haidar, Mas Buya, ya, dan teman-temannya yang lainnya. Baik, ini sudah mulai jam 10 tepat. Apakah bisa kita mulai sekarang? Kita mulai saja ya, Bu Nora, siap. Mbak Retno, kita mulai, Nje. Oke. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar pada pagi hari ini dalam acara Bincang Public Relation Online yang keempat yang diselenggarakan oleh Public Relation Lab Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS. Ini memang sudah secara rutin kita menyelenggarakan Bincang Public Relation Online ini, dan ini adalah yang keempat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai program Public Relation berbasis data, riset PR yang mudah dan efisien di masa pandemi. Narasumber yang hadir pada pagi hari ini, yang pertama adalah Mbak Retno Wulandari SH MSI. Beliau adalah General Manager The Sunan Hotel Solo. Kemudian Ibu Nora Nailul Amal, Esos MLMID, Honors, dosen Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS. Baik, untuk menyingkat waktu, acara kita mulai saja. Sebelumnya, karena ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon untuk Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNS, Bapak Dr. Hascaryo, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kami persilahkan Bapak Hascaryo. Baik, terima kasih Bu Tanti. Semoga suara saya jelas terdengar. Jelas, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, para narasumber, teman-teman panitia penyelenggara acara pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dengan acara ini, bukan hanya karena ini sudah putaran keempat kalau tidak salah Lab PR mengadakan webinar dengan mengundang praktisi, tetapi juga ada akademisi untuk membicarakan berbagai macam isu aktual yang terkait dengan teori konsep maupun praktek public relations. Dan saya senang sekali karena peminatnya juga dari pertemuan ke pertemuan itu cukup banyak gitu ya. Mungkin karena gratis atau nggak tahu ya. Tapi itu kan salah satu triknya PR untuk menarik. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, tema yang diambil yaitu yang PR berbasis data, menurut saya itu sesuatu yang sangat penting. Karena sebenarnya sudah cukup lama saya concern dengan praktek kehumasan atau PR, terutama yang di humas pemerintah atau institusi pemerintah ya, yang seringkali praktek atau aktivitas humasnya itu tidak berdasarkan data, tapi bisa jadi berdasarkan warisan tradisi. Dari dulu bikin brosur ya brosur terus dari tahun ke tahun tradisi, atau selera manajernya begitu ganti, kepala humasnya seleranya ganti, tetapi tidak berdasarkan data yang aktual, yang konkret. Dan pagi ini saya pikir sangat menarik acaranya, karena kemudian teman-teman yang sebagai praktisi PR nanti akan bersama-sama mendiskusikan bagaimana melakukan praktek membangun program PR yang berbasis data yang aktual.
Dan kita terpaksa ya, mau tidak mau dipaksa sekarang berbasis data beneran, karena itu yang bisa kita lakukan ketika tidak kontak dengan secara langsung karena pembatasan sosial yang seperti ini. Terima kasih untuk Mbak Retno Wulandari, tambah cantik. Ya. Walaupun hotelnya agak sepi gara-gara COVID, tetapi masih tetap semangat untuk bekerja. Kemudian juga Bu Nora, tambah cantik juga, padahal harusnya kalau S3 itu tambah mumet loh Bu. Saya tidak tahu ya. Tapi dua narasumber dari praktisi, dari Mbak Retno, dan juga dari akademisi, dari Bu Nora, saya harap itu nanti akan memberikan banyak letikan-letikan ide yang memancing diskusi, dan yang paling penting adalah itu nanti bisa diimplementasikan dalam praktek bangunan program Humas di tempat masing-masing. Saya ucapkan selamat untuk berdiskusi pada pagi hari ini, dan dengan memohon berkah dari Tuhan Yang Maha Pengasih, acara diskusi Lab PR pagi hari ini dengan resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Pak Ascaryo ya. Terima kasih Pak Ascaryo yang sudah memberikan sambutan serta membuka secara resmi acara bincang PR online pada pagi hari ini. Yang saya Bu, nanti saya mohon maaf saya tidak bisa terus mengikuti karena kami sedang ada rapat pimpinan fakultas pada waktu yang sama sedang off dulu. Terima kasih sekali Pak As sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak. Terima kasih Pak As. Monggo. Baik, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa hari ini kita akan memperbincangkan mengenai program PR berbasis data, riset PR yang mudah dan efisien di masa pandemi ini. Kita semua tahu ya bahwa di dalam membuat program, mungkin sebagai seorang praktisi, Mbak Retno dan juga Bu Nora sebagai akademisi, sering menjelaskan mengenai riset PR. Dan kita juga tahu bahwa mengenai praktek lama yang sering dilakukan oleh para praktisi, biasanya banyak yang membuat program itu atau ada juga beberapa yang hanya berdasarkan intuisi, insting, dan sebagainya. Tetapi dengan hanya membuat program berdasarkan intuisi atau menerawang itu saat ini sudah tidak zamannya lagi ya Mbak Retno ya. Biasanya kita akan lebih mengarah kepada prosedur intelektual untuk memecahkan masalah PR. Hanya saja kadang-kadang yang perlu dipahami oleh praktisi PR, ya, kadang-kadang masih merasa bahwa untuk melakukan riset itu adalah sesuatu yang sangat sulit, strict ya, dengan metodologi yang sangat komplit seperti itu. Padahal kalau kita nanti akan mendengarkan paparan dari Bu Nora maupun Pak Retno bahwa riset PR itu juga bisa loh dilakukan dengan cara yang mudah dan efisien, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Baik, tidak perlu berpanjang kata, segera saja kita mulai. Yang pertama, tadi sudah kami perkenalkan bahwa pembicara pada pagi hari ini adalah Ibu Nora Nailul Amal dan juga Mbak Retno Wulandari. Sekarang untuk memasuki pembicara yang pertama akan kami persilakan kepada Ibu Nora Nailul Amal terlebih dahulu, ya Mbak Retno. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae mengenai Ibu Nora Nailul Amal. Ibu Nora Amal ini, beliau adalah lulusan The University of Newcastle, Australia. Beliau sudah menjadi dosen selama 15 tahun di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNS, dan saat ini sedang menempuh gelar doktor atau menempuh S3 di Universitas Gadjah Mada. Bidang keahlian yang dimiliki oleh Ibu Nora antara lain statistik, riset public relation, dan juga strategic communication. Ibu Nora juga aktif melakukan penelitian di bidang strategic communication, ICT use, dan menjadi pemerhati sosial media yang sangat aktif. Gitu ya Bu Nora ya. Dan juga pernah 2 tahun bergabung dalam tim riset Best Brand Index dan Solo Jogja Best Brand Index untuk PT Aksara Solo Pos. Baik, untuk
menyingkat waktu, kami persilahkan Ibu Nora untuk mempresentasikan paparannya kurang lebih selama 30 menit. Kami persilahkan Ibu Nora. Baik, terima kasih Bu Tanti untuk kesempatannya. Terlebih dahulu saya ingin juga berterima kasih kepada Public Relations Lab, Prodi Ilmu Komunikasi Visip UNS, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, which is kesempatan yang sangat berharga ya, karena jujur ini adalah tantangan buat saya untuk bicara mengenai riset PR dalam waktu yang sangat singkat, karena biasanya kalau di kampus bahasan mengenai riset PR ini satu semester sendiri ya, 14 kali tatap muka, dan ya itu satu semester full hanya bahas mengenai riset public relations. Tapi ya gimana dong, saya akan terima tantangan ini dan mudah-mudahan ada hal-hal yang baru yang teman-teman semua yang saat ini sudah bergabung di BIPRO keempat Public Relations Lab Visip UNS ini yang bisa diambil hal yang baru yang bisa dimanfaatkan, dan mudah-mudahan ya yang sekejap ini yang 30 menit ini bisa ada manfaatnya lah begitu ya. Terima kasih semua untuk teman-teman semua yang hari ini sudah menginvestasikan waktunya. Baik, untuk bahasan BIPRO pada pagi hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu, Bu Tanti, apakah screen saya sudah terlihat? Bisa terlihat, hanya belum. Nah, ini itu diperbesar. Oke. Baik. Ya, baik. Untuk bahasan yang pertama, saya ingin menyampaikan dulu bahwa di bagian yang pertama ini saya mengambil bagian untuk membahas terlebih dahulu mengenai riset dan dunia kerja PR ya. Bagaimana relasinya, lalu menentukan tujuan riset, bagaimana cara kita menentukan tujuan riset, kemudian bagaimana kita bisa memetakan stakeholders, dan karena waktunya tidak panjang juga, langsung akan kita bahas saja contoh-contohnya dan sedikit refleksi terhadap implementasi riset PR saat ini. Oh ya, ada sedikit disclaimer ini untuk teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin ada di sini yang sepertinya masih agak terintimidasi ya dengan istilah riset ya. Tapi nggak usah khawatir karena insya Allah nanti yang akan saya bahas pada bagian yang ini, saya janji dia nggak akan bicara mengenai jenis penelitian, kemudian metode, kemudian apalagi populasi, sampling kan, margin error dan lain sebagainya, itu nggak akan muncul insya Allah, karena judulnya kan hari ini adalah bagaimana conducting research di dunia PR yang efisien dan mudah gitu. Sebetulnya kita harus berusaha sejak awalnya adalah be friend with research gitu. Tapi ya tidak akan muncul juga nanti istilah-istilah yang aneh-aneh ya, yang terlalu ngampus banget ya. Untuk mengawali BIPRO pagi hari ini, saya ingin sekali menyamakan persepsi terlebih dahulu ke teman-teman yang sekarang sudah bergabung, karena saya lihat ada beberapa dari teman-teman yang bergabung ini dari mahasiswa ya, jadi saya ingin sekali menyamakan persepsi dulu mengenai PR nih. Jangan sampai di antara kita masih ada yang berpikiran bahwa PR itu kerjanya ngomong, ngoceh gitu ya, kemudian dandan cantik-cantik. That can be part of it, tapi pada sejatinya ya pekerjaan PR itu beyond. Bahkan seringkali PR itu harus bisa dan harus bisa mengidentifikasi kapan dia harus diam gitu, nggak harus ngomong gitu. Sometimes silence explains gitu, dan PR itu harus bisa mengidentifikasi kapan dia harus berhenti bicara, menunda bicara, dan kapan harus bicara seperlunya begitu. Baik, sesuai dengan pengetahuan yang saya dapatkan, sebetulnya PR ini sejatinya dengan singkatnya adalah dia salah satu sebuah fungsi manajemen, di mana fungsi tersebut berapa rekatkah kita dengan media kita.
Berarti kan ada tuh, kita harus cari insight. Ujung-ujungnya riset juga. Kita harus menginventarisir nih, media mana nih yang biasanya dekat sama kita, media mana yang biasanya oke dengan kita, media mana yang aman-aman aja, dan media mana yang paling penting ini, media mana yang bawaannya sentimen melulu nih sama kita nih. Nah, baru kemudian bisa kita temukan solusinya. Nah, semua berawal dari apa? Berawal dari riset kan ya, mencari insight, mencari informasi. Jadi jangan selalu membayangkan kalau riset itu sesuatu yang menyeramkan, atau diganti aja deh kayak saya tadi udah bilang ya, diganti aja mencari insight gitu supaya kita alerginya tidak terlalu sering kambuh gitu ya. Ya meskipun prosesnya kalau kita bilang mencari insight itu sebetulnya ya riset-riset juga sebetulnya. Nah, setelah data mentah terkumpul nih ya, baik itu rekaman wawancara, catatan-catatan atau tumpukan-tumpukan berita, atau file-file berita, atau catatan-catatan mengenai influencer ya, kadang kita kan butuh tangan ketiga untuk membantu kita untuk menguatkan merek kita atau menguatkan reputasi perusahaan kita. Biasanya kita juga butuh influencer. Nah, kita butuh data-data merekam data-data mengenai influencer, orang-orang yang berpengaruh yang bisa kita gandeng, yang inline dengan bisnis kita, tentu saja yang relevan dengan bisnis kita ya. Nah, itu juga perlu kita inventarisir datanya, supaya nanti suatu saat dibutuhkan kita tahu di mana-mana saja influencer yang bisa kira-kira sesuai dengan budget, punya coverage influence yang cukup untuk membantu kita dalam mengangkat isu-isu yang sedang kita usahakan untuk komunikasikan ke publik. Atau isu-isu yang baru trending nih, baru nge-hit saat ini. Nah, itu juga perlu sekali kita kumpulkan. Nah, kalau kita mau sederhanakan, itu dengan apa? Karena kan kita tidak bisa melaporkan ke tim ya, a bunch of files yang bertumpuk, kemudian mereka disuruh baca sendiri, kan nggak mungkin ya. Kita harus sederhanakan dulu supaya keterbacaannya itu lebih baik, dan teman-teman di tim atau top management atau bos kita bisa membacanya dengan lebih mudah begitu. Misalnya kalau datanya kuantitatif nih ya, data-data angka ya, kita bisa menggunakan alat-alat ya seperti Excel ya, yang pokoknya jangan selalu mikir bahwa riset itu susah deh. Pokoknya apa yang kita tahu, apa yang kita bisa, kita maksimalkan saja. Bahwa Excel itu biasa kita pakai, kita tingkatkan lagi, kita maksimalkan fungsinya. Untuk apa? Untuk menyederhanakan informasi-informasi yang kita dapatkan di sekitar kita sebagai seorang humas gitu. Kalau misalnya mau lebih baik lagi, bisa menggunakan Excel Stat ya. Excel Stat ini dia lebih punya banyak lagi fitur analisis yang lebih lengkap, atau menggunakan SPSS. Jadi ya ini kalau di sini ada beberapa mahasiswa yang bergabung ya, saran saya jangan sampai takut ya sama SPSS ya, karena sebetulnya bagi saya dulu pernah bergabung di Humas UNS ya, sebetulnya SPSS ini sangat membantu ya, dan mirip banget kok sama Excel cara kerjanya ya. Dan meskipun mirip, tetapi cara kita mengekstraksi informasi-informasi dari SPSS itu lebih keren gitu daripada Excel gitu. Sama-sama aja gitu, tapi lebih mudah gitu, lebih enak aja gitu. One click away kita bisa mendapatkan rangkuman dari informasi-informasi dari data yang bertebaran bagaikan debu gitu ya. Nah, asal kita bisa memaksimalkan fungsinya sebetulnya, dan asal kita bisa menginput data ke SPSS dengan benar ya, SPSS itu sangat mudah dan membantu kita mengeluarkan insight dari data mentah kita yang berserakan ya. Nah, kalau datanya kualitatif kita sederhanakan. Kalau bisa pakai NVivo, pakai MXQDA gitu juga bagus ya. Tetapi kan kita harus juga transkrip dulu, makan waktu, dan yang paling penting kalau teman-teman ini belum familiar kan harus training dulu ya, jadi lama dong. Tetapi artinya kita selalu kembali pada maksimalkanlah semua apa yang kita tahu, apa yang kita bisa. Kalau bisanya Excel, sebetulnya data-data kualitatif itu juga bisa dikuantifisir. Kenapa harus dikuantifisir sih? Iya, karena dengan dikuantifisir, diubah ke dalam angka ya, artinya dikelompokkan
ke dalam angka itu akan sangat mempermudah tim kita atau mempermudah teman-teman di tim kita atau manajer kita atau atasan kita untuk memahami insight-nya dengan lebih baik. Artinya meningkatkan readability dari data-data kualitatif yang dia isinya kan tulisan-tulisan gitu ya, atau wawancara yang panjang dan lebar gitu. Sebab kita itu tidak kerja sendirian, kita kerja dengan tim, ya paling tidak kalau kita melaporkan insight-nya dengan keterbacaan yang baik, akan lebih mudah dipahami dan itu akan menjadi informasi yang baik untuk tim untuk memutuskan strategi seperti apa yang bisa dipilih begitu. Jadi kita nggak usah lama-lama aja, langsung aja kita ke contoh ya. Oke, contoh yang pertama adalah survei. Contoh pertama yang survei ini, nah survei ini zaman sekarang itu sebetulnya kita nggak usah terlalu apa-apa dibuat susah ya. Dengar survei gitu, waduh berarti harus sampling nih, harus ini nih, harus itu nih gitu. Sebetulnya ya kita asalkan sudah bisa pakai Google Form aja, itu sudah sangat bagus ya. Tinggal dimaksimalkan aja penggunaannya untuk memperoleh lebih banyak data dan informasi dari stakeholder yang sedang digarap gitu. Nah kalau yang belum adapt atau belum terbiasa dengan Google Form, sebetulnya ya belajar dong. Kan tadi judulnya adalah pushing yourself, push your boundaries. Itu yang nantinya akan meningkatkan level level semangat seseorang. Kalau ada tantangan kan jadi lebih semangat ya. Tapi kalau tantangannya terlalu setinggi langit kan juga kadang-kadang bikin gampang frustasi ya. Tapi kalau Google Form ini sebetulnya sama sekali tidak bikin frustasi. Justru ini sesuatu yang baru dan mudah yang jika kita kuasai dan kita tahu cara penggunaannya dan kita maksimalkan, itu akan sangat memberikan impact yang luar biasa ke dalam pekerjaan ke-PR-an kita atau kehumasan kita. Dan Google Form ini mudah sekali sebab Google Form ini langsung terhubung dan bisa langsung kita ekstraksi data dan respons dari responden itu ke dalam bentuk Excel, which is kita tinggal one click away gitu, mau ngelihat prosentase apa, kemudian menyilangkan apa gitu, udah bisa langsung ya. Kalau mau lebih leluasa lagi, bisa kita pakai SurveyMonkey. Jadi nggak harus pakai Google Form, tapi bisa juga pakai SurveyMonkey. Di SurveyMonkey ini lebih banyak pilihan template surveinya, jadi lebih banyak daripada kalau kita menggunakan Google Form ya. Dan karena ini judulnya adalah melakukan riset yang melakukan riset yang efisien dan mudah ya. Kalau efisien, SurveyMonkey ini juga efisien juga bisa gitu. Ada layanan gratisnya sampai dengan 100 responden sebetulnya bisa. Saya bukan ini ya, bukan brand ambassador-nya SurveyMonkey ya, tapi menurut saya SurveyMonkey ini cukup bagus. Tapi kalau nggak bisa, Google Form pun udah sangat memadai ya. Tapi kalau di SurveyMonkey ini bedanya dengan Google Form. Kalau Google Form itu kan ekstraksinya bisa hanya dengan menggunakan Excel ya. Tetapi kalau SurveyMonkey ini bisa langsung kita konversi ke SPSS. Nah, kalau Google Form itu bisa dipindah ke SPSS, tapi agak usaha gitu. Ya, tapi kalau memang kita sedang dalam rangka prihatin sedikit nih ya, belum banyak budget untuk mencari informasi, ya nggak apa-apa lah, lakukan saja. Nah, begini berikut ini adalah contoh angketnya ya, baik itu kuesioner, baik itu yang manual maupun yang online. Itu kelihatan ya, ada di sini ada pertanyaan-pertanyaan tertutup. Nah, itu ada pilihannya. Itu pasti nanti akan bisa terekstraksi lewat Excel ya, bisa kita unduh di Excel. Tetapi pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka atau open-ended question ini, yang isinya itu jawaban-jawaban kualitatif, ini juga nanti akan bisa diunduh. Tetapi mau diapain gitu? Mau diapain kalau sudah banyak, misalnya saya kritik dan saran nih, diapain? Saran saya ya dikuantifisir aja, disederhanakan. Caranya bagaimana kok mengangkakan kritik dan saran atau komentar-komentar yang kualitatif ini? Diangkakan caranya adalah dengan dikodifikasi sesuai dengan jenis kritiknya. Ini contohnya langsung saya ini ya tampilkan. Misalnya seperti ini. Ini adalah
kritik dan saran mengenai program sosialisasi ya. Kita bisa lihat di sini yang warna, aduh nggak kelihatan warnanya ya. Ini adalah yang di sebelah kanan, itu adalah prosentase ya. Kita bisa menggunakan multiple response analysis. Di SPSS itu sangat mudah ya, itu dikuantifisir saja, sehingga nanti bisa keterbacaannya itu bisa lebih mudah teman-teman di tim untuk melihat sebetulnya data mengenai kritik dan saran di proses sosialisasi ini dia lebih memusat di mana nih? Apakah di kejelasan saat sosialisasi atau keterbukaan para petugas sosialisasi itu sendiri? Waktunya ya Bu Nura. Oke, segera saja selanjutnya untuk yang pertanyaan tertutup, setelah kita ambil datanya lewat Excel, bisa kita charting seperti ini sehingga kita tahu nih responden kita itu seperti apa demografinya. Kemudian untuk pertanyaan yang ini ya, yang misalnya skalanya itu 5 gitu. Misalnya skalanya 5, sangat puas, puas, antara puas dan tidak puas, dan sangat tidak puas. Itu kita bisa memilih menggunakan analisis menggunakan top 2 boxes. Apa itu top 2 boxes? Maksudnya namanya juga top ya, top 2. Ini 5 dan 4 yang akan kita munculkan. Kenapa? Karena kalau kita munculkan semua, 5 berapa, sangat puas berapa, antara puas dan tidak berapa, itu kan jadi susah ya. Kita kelompokkan saja menjadi kutub yang positif dan negatif. Misalnya kutub yang positif kita mau lihat nih berapa yang puas, berapa yang nggak puas gitu. Maka diambil saja prosentase mereka yang menjawab sangat puas dan puas. Boleh nggak top 3? Boleh. Mau lihat yang nggak puas saja boleh nggak? Boleh gitu. Berarti bottom 2 atau top 2 itu boleh. Contohnya seperti ini ya. Mudah-mudahan nggak bikin bingung nih. Penerapan top 2 boxes adalah yang seperti ini. Misalnya sosialisasi dilakukan di tempat yang nyaman. Kenyamanan tempat sosialisasi itu setelah disurvei ternyata ada 93, something persen orang yang mengisi sangat puas dan puas. Artinya apa? Cuma 6% aja yang mereka nggak puas gitu. Kan enak ya? Jadi kalau kita dengan data yang sederhana tetapi dengan sajian yang simple seperti ini akan sangat meningkatkan keterbacaan dari data itu sendiri. Yang lainnya juga sama. Jadi kalau misalnya kita mau lihat berapa sih yang nggak puas, oh 30%, oh berarti kepuasan kita cuma 70% dong. Mau ditingkatkan 80% nggak gitu. Nah, seperti itu. Atau analisis yang lebih advance lagi seperti correspondence analysis, yaitu analisis untuk membagi ke dalam beberapa kuadran supaya kita bisa memetakan kepentingan dan kepuasan. Ini contohnya nih. Ini adalah ceritanya PR ingin mengetahui seberapa puas dan area-area apa yang wartawan-wartawan yang seringkali datang ke press room dari satu organisasi atau satu perusahaan itu merasa press room-nya itu kurang lebihnya apa gitu. Kalau kurang, mana yang bisa diperbaiki, mana yang nggak perlu diutak-utak dulu gitu, mana prioritas, mana yang lebih low priority. Nah di sini bisa dilihat yang di bulat merah ini bahwa ternyata buat teman-teman wartawan, press room itu yang penting wifi-nya was-was gitu, yang penting kenceng gitu, yang lain kayak snack dan sebagainya itu prioritas berikutnya gitu. Jadi dengan adanya analisis yang lebih advance, sebetulnya PR bisa melihat lebih dekat mengenai sebuah fenomena atau untuk memecahkan sebuah masalah. Baik, contoh yang kedua adalah konten analisis ya, atau analisis ini adalah riset yang atau cara mencari insight yang kayaknya wajib PR itu atau humas itu harus kuasai. Nah, di luar sana ada namanya Google News Alert ya. Kalau teman-teman ini sekarang udah baca sedikit resources-nya, bahkan untuk beli koran belum nggak ada duit misalnya gitu ya. Ya sekarang udah zamannya online news gitu ya, maka Google News Alert ini amat sangat membantu kalau menurut saya. Ini adalah fitur dari Google yang sudah sangat tua sebetulnya, tetapi menurut saya masih sangat relevan untuk digunakan oleh para humas untuk memonitor berita-berita yang berseliweran di dunia maya gitu, di media baru gitu. Ini pesan aja ke Google News Alert, saya pesan dong untuk keyword Universitas Negeri atau Universitas 11 Maret UNS Solo,
kalau ada pemberitaan yang mengandung kata itu saya pengen dikasih tahu. Nah, maka Google itu akan mengirimkan notifikasi lewat email kita, ada loh ini barusan naik gitu. Dan itu day by day ya, sebelah kanan ini dari hari ke hari Google akan senantiasa memberikan notifikasinya ke kita gitu. Kenapa kok saya minta pesan universitas negeri nih? Karena saya mau sebagai PR saya mau ngelihat nih perbandingan antara universitas negeri yang satu dengan yang lain itu popularitasnya di media massa, kencangnya mereka melakukan media relations itu seperti apa gitu. Bukan cuma saya kepengen reflecting ke diri saya sendiri, tapi saya juga kepengen lihat, pengen memonitor juga kompetitor saya sesama universitas negeri ini seperti apa kekencangan mereka atau keagresifan mereka dalam menjalin hubungan dengan awak-awak media nih gitu ya. Nah, jika kita klik ini akan terlihat ya bahwa pembaruan saat terjadi tanggal berapa, kemudian dia masuk di Line Today nih, di Line Today. Kita bisa klik aja, kemudian nanti bisa kita record gitu loh. Kita record, nggak harus saat itu juga kan, pekerjaan PR kan banyak ya, mungkin agak sore hari gitu di record. Yang penting masih aman-aman gitu ya, di record. Kemudian nanti besoknya lagi kita coding. Kita coding pakai SPSS, langsung dimasukkan aja di SPSS. Biasanya kalau komponen yang penting di SPSS itu ya ada tanggal, ada bulan, ada judul, kemudian ada media apakah itu dari kompas.com, apakah dari Tribun News, atau dari mana, kita tinggal bikin value-nya aja di sini, yang di lingkar merah ini. Jadi kita set up dulu di variable view-nya untuk SPSS. Kemudian tone-nya juga positif, negatif, netral, itu bisa kita set, tinggal kita masukkan aja. Kalau 1 artinya positif, kalau 2 artinya negatif, kalau kita masukkan angka 3 artinya dia pemberitaan adalah netral. Artinya kita record berdasarkan komponen-komponen yang penting yang ingin kita rekam sebagai publisitas dari perusahaan kita. Nah, kalau kita sudah merecord, kita akan dengan mudah, one click away, kita akan bisa melihat nih, bulan Juni ada berapa pemberitaan, sampai dengan Januari misalnya. Belum lagi kita akan melihat nih, ternyata hubungan kita selama ini dengan awak media itu banyak kan kita nge-friend-nya tuh sama yang lokal-lokal nih, misalnya Kompas itu cuma 0,1% gitu. Apa yang mau kita lakukan setelahnya, setelah kita dapat insight itu kan, itu PR-nya seorang PR gitu. Tapi tanpa data ini kan kita nggak ngerti nih, kita mau jalan dulu, mana dulu yang harus diprioritaskan kan. Nah, yang lebih penting adalah dengan merecord semua berita ini kita juga bisa tahu gitu, media mana yang pro sama kita, media mana yang ya aman-aman aja sama kita, dan media mana yang kayaknya bawaannya selalu sentimen aja sama kita gitu loh. Ini kan ada, kita silangkan antara nada berita atau tone berita dengan jenis medianya. Nah, intinya begini ya teman-teman ya, bahwa sebetulnya kita mesti sadar betul bahwa PR di masa yang sekarang ini, riset itu sudah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan gitu dari pekerjaan PR gitu. Nah, kita harus tahu bahwa kalau misalnya kita dikasih waktu selama 2 minggu ya, 2 minggu untuk melakukan sebuah perencanaan komunikasi strategis dan melakukan perencanaan komunikasi untuk kampanye misalnya, 2 minggu nih untuk bikin strateginya, maka sebetulnya seminggu sendiri itu adalah waktunya kita untuk meluangkan waktu untuk melakukan riset atau mencari insight begitu. Nora, waktunya sudah habis. Ya, 1 menit lagi Bu ya. Ya. 1 menit lagi Bu. Okay. Nah, kalau seperti media monitoring itu sebetulnya ya, sebetulnya kita bisa juga pakai big data ya. Zaman sekarang itu banyak sekali media monitoring yang bisa berbayar lewat platform-platform yang bisa kita beli ya, kalau kita memang punya cukup budget. Kalau yang lokal di Indonesia itu kita bisa pakai toolsnya adalah Intelligence Media Management ya. Teman-teman bisa buka webnya indonesiaindikator.com. Nah, kita bisa di sana bisa request nih, aku mau nih 6 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, tolong Instagram, tolong brand mention kita yang ada di Facebook misalnya, itu bisa kita request. Nah, kalau kita bisa, kalau kita juga punya akun sosial media, itu juga kita bisa search tagarnya, kemudian kita
monitor reach-nya, impression-nya itu adalah informasi-informasi yang penting bagi seorang humas untuk bisa melangkah dan mengetahui di mana posisi dia sekarang. Nah, jadi kalau big data itu apakah PR harus menguasai pada saat ini? Kalau menurut saya tidak harus 100%, tetapi kita nggak boleh naif-naif banget bahwa sekarang big data adalah satu bongkahan data yang sangat besar yang sebetulnya bisa membantu kita untuk memperoleh insight-insight yang kita perlukan untuk membuat strategi, merancang strategi maupun dalam rangka untuk mengevaluasi strategi-strategi yang sudah kita terapkan. Nah, yang terakhir saya ingin menutup, saya ingin sampaikan bahwa riset itu adalah bagian yang penting ya dalam program PR, dan dalam kerja PR lebih sering riset itu di skip. Jadi pastikan teman-teman ini jangan sampai nyekip ya langkah atau step riset ini atau mencari insight ini. Jadi kalau misalnya alergi sama riset ya kita bilang mencari insight gitu aja. Intinya kuncinya adalah sebetulnya belajar, dan dunia PR itu seru ya, seperti kita naik roller coaster. Jadi pastikan Anda kencangkan ikat pinggang dan enjoy the ride gitu aja. Keadaan karena sebetulnya data itu ada di mana-mana ya teman-teman. Dan kita hanya perlu untuk mempertajam observasi kita dengan budget yang kita punya. Terus belajar karena hanya mereka yang mau belajar yang bisa mengubah gibah menjadi berkah begitu. Terima kasih. Nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab saja. Terima kasih banyak. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Silakan Ibu Moderator, Bu Tanti. Ya. Terima kasih Bu Nora ya. Memang apa yang dikatakan Bu Nora tadi harusnya diberikan dalam 1 semester, harus diberikan dalam waktu 30 menit sehingga waktunya memang tidak bisa pas 30 menit. Mohon maaf kepada Mbak Retno juga ya. Yang intinya Bu Nora tadi mengatakan bahwa jangan selalu berpikir bahwa riset itu selalu susah ya, karena apa yang akan kita bikin program PR-an sebaiknya diawali dengan riset dan diakhiri dengan riset pula. Dan untuk memudahkan selalu kita kumpulkan data sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan data itu akan sudah tersedia. Baik, kita lanjutkan saja dengan pembicara yang kedua, Mbak Retno Wulandari. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae-nya. Mbak Retno Wulandari ini latar belakang pendidikannya tahun 1993, lulus kuliah di Sarjana Hukum UNS. Kemudian mengenyam pendidikan di Pasca Sarjana Manajemen Komunikasi FISIP UNS. Kemudian sebagai menjadi mediator Badan Mediasi Indonesia dan advokat dari UNS juga. Kemudian untuk pengalaman kerja pada tahun 2000 sampai 2007, beliau adalah asisten manajer PR Manager Quality Hotel Solo. Kemudian 2007 sampai 2013 Public Relation Manager The Sunan Hotel Solo. 2013 sampai 2015 Director of Marketing Communication The Sunan Hotel Solo, dan 2015 sampai dengan sekarang General Manager The Sunan Hotel Solo. Mengenai pengalaman organisasi banyak sekali, diantaranya menjadi Presiden IMA Indonesia Marketing Association Chapter Solo, Badan Promosi Pariwisata Daerah Surakarta, kemudian Mbak Retno ini juga berpengalaman pada Komite Pengembangan Destinasi Pariwisata Kadin, Koordinator Bidang Pemberdayaan Alumni Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum UNS, Inisiator dan Koordinator Komunitas Public Relation Solo atau Pro Solo, dan juga pendiri Rumah Baca Mata Dunia di Desa Trogolele, Selo, Boyolali. Dan penghargaan yang pernah diterima oleh Mbak Retno diantaranya Asia's Top Outstanding Woman Marketer of the Year, kemudian Icon Jawa Tengah Inspiratif 2017, Bronze Champion 2017, Solo Marketing Champion 2016, serta 20 terpilih Kopdar pamitan dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Baik, itu kurikulum vitae secara singkat dari Mbak Retno.
Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Mbak Retno untuk mempresentasikan paparannya pada pagi hari ini. Kami persilahkan Mbak Retno. Terima kasih. Selamat siang Bu Tanti, Bu Nora, kemudian seluruh peserta Zoom PR Lab hari ini yang semuanya adalah PR entusias. Saya senang sekali bisa berkesempatan pada pagi hari ini berbagi apa yang saya alami dan saya rasakan. Kalau tadi Bu Nora menyampaikan bahwa PR itu layaknya kita bekerja bagaikan di roller coaster, ya memang begitulah adanya yang saya alami dari tahun 2002 ya, 2001 saya menjadi PR itu. Kemudian 2015 saya menjadi GM. Hampir selama dalam kumparan waktu itu, saya berkecimpung di dunia komunikasi, jadi asik sekali. Dan menurut saya semua mungkin mahasiswa yang ikut pada hari ini bergabung, percayalah bahwa bidang ini sangat challenging, apalagi di era sekarang. Saya tidak berpanjang-panjang, tapi saya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nora semuanya secara teori. Tapi saya adalah PR yang percaya bahwa sangat bahkan pekerjaan PR itu harus berbasis pada data. Dan itu yang saya lakukan sejak awal saya menjadi seorang asisten public relation manager. Pada saat itu kita sedang memetakan karena quality hotel Solo, hotel saya yang sekarang bernama Sunan, itu adalah hotel baru pada masa itu. Kita punya kompetitor waktu itu, ada Lorraine Hotel, kemudian Novotel Hotel, dan 2 hotel Sahid. Nah, itu situasinya pada saat itu peta kompetisinya adalah seperti itu. Nah, kemudian pada saat itu saya ketika diberikan amanah menjadi seorang public relation, yang saya lakukan hari pertama adalah riset. Kenapa? Saya harus memetakan strategi yang harus saya ambil terkait dengan hotel quality pada saat itu, kemudian mencari diferensiasi produk juga, dan itu semua basisnya adalah riset. Jadi saya meyakini betul basis riset ini memang harus dimiliki oleh semua praktisi public relation. Karena dasar dari pekerjaan itu ya data. Dan kelemahan kita adalah tidak punya kemampuan membaca data. Sering sekali saya menemukan bahkan di lapangan, ketika saya sedang berdiskusi, ketika program dijalankan, itu basisnya bukan data, tapi intuisi semata. Nah, intuisi ini boleh dipakai, tetapi tetap harus pakai kajian awal dulu, dan mungkin juga experience yang bisa membuat kita sedikit intuisi saja sudah ngerti, tapi itu harus butuh jam terbang. Ya, jadi saya menyarankan untuk semuanya, makanya belajarlah riset ini dengan baik dan benar, apalagi sekarang alat untuk dipakai itu makin banyak. Kalau dulu itu masih terbatas, tapi dengan perkembangan sosial media yang sekarang yang seperti tadi yang diterangkan Mbak Nora, ada Google Form, ada pooling dan sebagainya, itu akan lebih membantu kita untuk bisa mencari insight. Kalau saya membagi pada kondisi hari ini, maka saya melihat bahwa yang paling penting dilakukan itu kita bagi menjadi 2 hal. Kalau dengan situasi sekarang, riset pada situasi normal dan riset pada situasi pandemi. Ini butuh pendekatan yang berbeda. Ya, kalau pada situasi normal belum ada protokol COVID, ya, saya ada memungkinkan untuk memobilisasi massa. Ya, saya bisa tanya kemana atau dengan menggunakan konsultan mungkin bisa ngedatengin orang. Tapi dengan situasi pandemi ini tidak akan semudah ketika kondisi normal dan pasti ada perubahan. Itu dari cara pengambilan sampling mungkin gitu kan, metode dan sebagainya. Namun kita pun juga harus menyadari betul bahwa di dalam situasi pandemi ini justru kita harus lebih banyak melakukan riset. Karena apa? Karena ada perubahan perilaku konsumen kalau dari saya ya. Dari saya peraguan perilaku konsumen, perubahan kebijakan regulator ini menuntut kita
untuk bisa membangun insight-insight baru, mencari insight-insight baru sehingga kita bisa meluncurkan satu kebijakan yang tepat, misal kebijakan kepada karyawan. Pariwisata adalah industri yang sangat terdampak, ya. Pariwisata adalah industri yang sangat terdampak dan kemudian juga saya harus katakan bahwa banyak sekali tekanan psikologis kepada kami sebagai pekerja pariwisata. Tentu saja ini akan membuat relasi humanity dengan karyawan itu terjadi pergeseran. Jadi contoh ketika kita ada di dalam suatu keadaan di mana karyawan tidak menerima haknya atau menerima gajinya sesuai dengan kondisi normal. Saya harus mencari insight internal problemnya. Kemudian membangun kebijakan yang seperti apa yang menjadi harapan karyawan. Itu riset, ya kan? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan perilaku konsumen? Ini tadi baru dari sektor ininya ya, sektor internal kita. Tapi bagaimana dengan perilaku konsumen? Apa keperluan kita memotret perilaku konsumen di era pandemi ini? Karena saya harus punya kepentingan untuk meluncurkan produk-produk yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, itu juga harus istilahnya kami pun juga harus menyiapkan hal-hal tersebut dan itu pasti juga akan dasarnya adalah riset. Gitu. Jadi mungkin boleh dipaparkan slide selanjutnya, Mas. Kemudian yang selanjutnya adalah riset pada saat kondisi normal yang tadi saya sudah ceritakan ya, bahwa kita ada dalam situasi yang berbeda saat hari ini ya. Dan kemudian kita pun sudah melihat bahwa secara market pun itu kita juga mengalami pergeseran ya. Jadi saya juga harus melihat bagaimana pergeseran pasar itu dilakukan ataupun terjadi dan kita harus merespon ini dengan cepat. Pada saat kondisi pandemi itu situasi tidak stabil. Pola tidak terbaca. Muncul kondisi baru dan kesimpulannya adalah online menjadi prioritas. Ya. Ini kok kayaknya mati ya. Sebentar. Ini hang ini kayaknya. Apakah mendengar suara saya? Ini kok saya nggak bisa ya muter di sini ya? Ini Mbak, suaranya lancar kok. Lancar ya, tapi berarti komputer saya yang agak ini, laptop saya. Ini tidak bisa bergerak. Ini sudah dengan data, situation, fast, efficient, dan simple. Ini nggak bisa bergerak. Oke, saya ngobrol aja karena biasanya memang saya nggak pernah pakai PowerPoint. Saya takut nggak punya power dan nggak berpoint nanti. Saya kemarin udah ini, jadi saya ngobrol aja sebenarnya udah ada dalam pikiran saya. Sementara teknisi saya biar menyampaikan ini. Nah, riset pada kondisi ini, pada kondisi yang seperti sekarang, pada kondisi keadaan yang situasi baru ini merubah cara-cara kita membangun pendekatan juga. Terutama di dalam kita melakukan peluncuran produk. Ya, tadi saya menyampaikan bahwa dengan data yang ada, dengan situasi yang terkini, maka yang terjadi adalah saya harus membangun satu riset yang efisien, sederhana, relevan. Nah, ini juga harus muncul yang kondisi-kondisi yang kita munculkan adalah relevan juga dengan kondisi terkini. Jadi jenis risetnya itu juga kita juga harus membagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama adalah media konvensional. Jadi kalau tadi Mbak Nora memakai parameter jumlah publikasi, itu pun kami melakukan setiap bulan. Jadi jumlah publikasinya berapa yang kita achieve, ya, kemudian kompetitor berapa, value-nya berapa, tone-nya seperti apa, itu sudah kita kerjakan. Dan persis tadi dengan seperti yang Mbak Nora tadi sudah sampaikan, kemudian ada yang media sosial ya, di luar media mainstream. Itu kan ada yang namanya media sosial, karena Sunan ini cukup aktif di media sosial dan saya juga
penasaran aja, sekali-kali lab PR ini juga meriset apa yang terjadi di dalam pergerakan PR di hotel yang ada di Kota Solo atau pergerakan di bisnis yang ada di Kota Solo supaya bisa dipotret dengan bagus. Nah, karena ini kan lab ya. Jadi bagus untuk bisa memberikan rekomendasi ataupun apresiasi gitu, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang belajar PR ini pun bisa melihat terobosan-terobosan ke-PR-an atau movement-movement ke-PR-an yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk dia bekerja kelak. Itu Mbak, kalau saya memberikan usulan ya. Karena sementara ini kayaknya belum ada, bahkan awarding yang untuk itu kalau dari unsur kampus itu sangat sedikit ya. Kalau saya ngelihat lebih ke perusahaan, kemudian apa istilahnya lembaga-lembaga gitu, tapi yang dari kampus itu mungkin yang dari teman-teman kampus dengan ukuran-ukuran yang seperti ini dan kepentingan gitu juga harus dijajaki gitu supaya kita bisa belajar bersama. Kemudian KPI yang harus kita dapatkan di media sosial itu juga tadi sudah saya ceritakan dan diceritakan oleh Mbak Nora. Kita akan biasa memakai hashtag kompetitor, hashtag kita, misalnya Solo Yasunan itu ada berapa, kemudian respon di media sosial, trackingnya seperti apa, itu rutin juga kita kerjakan melalui platform-platform yang sudah ada. Misalnya kayak di YouTube seperti apa, kemudian kalau di kemudian kan YouTube-nya Sunan itu juga salah satu yang sudah monetize. Jadi mungkin bisa dijajaki juga oleh mahasiswa-mahasiswa PR untuk YouTube perhotelan itu yang subscriber-nya terbanyak itu siapa gitu. Jadi boleh deh kalau misalnya itu sudah menjadi satu referensi juga karena kita sangat aktif ya di media sosial, kemudian Instagram-nya Sunan, kemudian Facebook-nya juga masih aktif walaupun di setiap masa itu karakteristik dari platform digital ini juga mengalami pergeseran dan tren yang berbeda-beda gitu. Nanti saya akan cerita juga. Nah, kemudian untuk hasil riset pandemi yang kita lakukan. Nah, ini saya membaginya dua, Mbak. Jadi saya membaginya di dalam praktek itu adalah yang saya punya target untuk penguatan reputasi. Jadi kan ini situasinya menghasilkan kesimpulan dan insight seperti ini. Satu, mobilisasi manusia tidak diperkenankan, artinya orang harus di rumah saja. Engagement berdampak kepada engagement yang lemah karena kami tidak bisa menjangkau mereka, sehingga saya harus punya kemampuan persuasif selling yang kuat karena tidak bisa dijangkau secara fisik, ya kan. Terus kemudian medianya apa saja yang harus dipakai. Terus bagaimana kami harus menjaga psikologi customer yang ada dalam situasi ketakutan, kecemasan, ketidakpastian ini. Nah, ini roller coaster-nya di situ. Jadi kami harus bisa berbicara dengan publik saya, dengan target audiens saya, dengan bahasa yang mereka bisa terima pada situasi pandemi ini. Jadi kita lebih banyak mengeluarkan iklan-iklan yang sifatnya kalau boleh iklan ILM ya, iklan layanan masyarakat, semacam edukasi, kemudian ini dan bukan yang hard selling, yang tidak jualan. Jadi semuanya hampir ketika pandemi 3 bulan pertama itu kami tidak melakukan penjualan di dalam iklan-iklan ataupun IG kita. Kecuali adalah penjualan yang sifatnya itu diantar ke rumah atau mematuhi protokol. Isu yang pertama adalah itu, isu kedua adalah safety. Safety terhadap produk. Mulai dari ketika mereka datang, karena hotel ini tidak pernah tutup ya. Ada beberapa hotel di Solo yang tutup, kebetulan Sunan itu tidak pernah tutup sejak masa pandemi sampai hari ini. Kami harus menginformasikan bahwa hotel ini tetap buka dan tetap safe untuk mereka. Suaranya kekecilan, Mbak Retno, mohon maaf. Ya, tetap buka dan tetap apa istilahnya safe untuk mereka. Nah, itu yang kemudian kita lakukan dengan cara mengeluarkan iklan-iklan yang sifatnya itu menjelaskan safety kita, bahwa Anda aman karena kami sudah melakukan protokol COVID dan sebagainya. Dan juga mengharapkan mereka datang ketika situasi pandemi itu sudah reda. Kami juga berkontribusi untuk memberikan support kepada pemerintah kota, kepada government, agar tamu itu bisa datang ke kota Solo dengan nyaman. Jadi tidak hanya jualan
Sunan aja gitu. Nah, yang penguatan image yang tadi saya bilang ya, itu program itu berdasarkan insight dari riset yang ada, yang sudah kita lakukan bahwa yang pertama kita tidak bisa mengunjungi, mereka kan tidak mau dikunjungin dengan program sales call yang setiap hari kita kunjungin gitu. Nah, akhirnya yang kedua adalah program untuk bagaimana kita bisa menjual. Nah, ada kepentingan penguatan image ini harus dijalankan, engagement harus dijalankan, tetapi saya juga harus ada kepentingan untuk jualan. Maka kita pun membangun produk yang bisa menjawab kebutuhan pasar. Dengan situasi pandemi, kita meluncurkan yang namanya wedding virtual, ya, wedding virtual yang tadi mungkin slide-nya sudah dilihat ya. Bentar saya ini kan. Nah, seperti ini. Ini adalah virtual wedding. Nah, pada saat itu kita juga riset, kita sudah riset bahwa apa yang saya meriset pasar apa yang bakalan tumbuh yang paling cepat bangkit di era pandemi dari segmen yang ada. Nah, kesimpulan porsi pertama adalah wedding, perayaan pernikahan. Kenapa? Karena ini daya beli ada, tapi orang hanya menunda. Kalau government itu ada prosesnya, kemudian ada aturan yang melarang, kemudian juga banyak yang dari luar kota, segmen government ya, airline juga ada pembatasan, terbang itu juga akan sangat mengganggu, itu dari sisi airline, tetapi kalau segmen ini nyaris tidak terganggu di wedding ini. Ini banyak local market ya, kota Solo yang akan melakukan ini. Kemudian dia problemnya hanyalah karena tidak diperkenankan dalam jumlah yang banyak. Nah, kemudian kami meluncurkan yang namanya paket akad. Nah, akad ini hanya berlaku sampai 30 atau 50 orang. Ya, jadi kita melihat regulasi yang bergerak karena bisnis hotel saat ini tergantung sekali dengan regulasi, Mbak. Gitu. Nah, akhirnya kemudian kita merumuskan paket yang namanya paket akad. Kemudian setelah itu virtual wedding. Jadi akadnya itu di Sunan, jadi sekitar 50 orang atau 30 orang. Kemudian itu bisa dilakukan secara virtual melalui medium Zoom, disiarkan melalui YouTube, dan kemudian pada saat itu memang berita ini saya up luar biasa. Karena hampir semua media televisi menayangkan launching ini. Karena keyword saya yang saya pakai pada saat itu adalah kita membantu pemerintah untuk juga bisa mencari jalan keluar pada masyarakat yang kepingin menikah tetapi tidak bisa melakukan selama pandemi ini gitu. Sementara saudaranya ada di beberapa tempat, maka teknologi menjadi penjembatan. Kira-kira seperti itu dan itu momentum yang memang benar-benar kita ambil ya. Dan saya sengaja memakai harga akad yang tidak terlalu mahal karena pertimbangan saya ketika akad mereka sudah mengeluarkan biaya, mereka akan menunda resepsi tetapi bukan berarti tidak ada resepsi karena mereka akan ada resepsi lagi. Jadi saya nggak bisa jualan dalam harga-harga seperti harga-harga normal yang seperti biasa. Sehingga kemudian kita mengambil pricing policy. Ini juga berdasarkan riset pastinya. Gitu ya. Pricing policy-nya harus seperti apa. Nah, dari sini kami mendapatkan istilahnya menuai apa yang kami tanam dari beberapa bulan yang lalu, dari acara-acara yang ada, program yang ada, itu pada Juli, Agustus ketika pergerakan regulasi sudah terlihat, boleh dengan 50% kapasitas dan sebagainya. Karena kita sangat gencar untuk mengangkat ini, ketika orang lain belum melirik, maka momen wedding itu hampir market ini bisa diambil oleh Sunan sebagian besar di Solo. Kira-kira seperti itu karena apa istilahnya momentum tadi. Jadi momentum adalah kunci kalau saya bilang di sini. Jangan sepelein karena riset yang mungkin terlalu bertele-tele atau lama itu kadang-kadang jadi tidak sejalan dengan perkembangan bisnis yang sangat dinamis. Makanya riset yang mungkin harus sederhana juga cepat merespon apa yang terjadi, bisa mengambil insight secara cepat dan kemudian supaya kita bisa membangun satu kebijakan yang benar-benar based on data dengan cepat juga merespon pergerakan yang
terjadi. Itu untuk penjualan ya Mbak ya, tadi yang penjualan bapak-bapak dan ibu-ibu ataupun adik-adik semua, karena saya lihat tadi pesertanya cukup variatif ya, ada dari rumah sakit, ada yang mahasiswa, kayak studi kasus yang di pengalaman empiris saya itu menyatakan demikian gitu. Nah, untuk selling seperti itu. Terus kemudian bagaimana dengan konser? Nah, saya punya beberapa konser musik yang harus saya tunda. Nah, konser ini pun selalu saya berdasarkan pooling, ya. Pooling yang sederhana lewat media sosial dan alhamdulillah sampai hari ini insight dari media sosial itu kuat dan saya hampir tidak pernah gagal untuk bikin konser yang dimau oleh milenial karena kan kita mengambil pasar milenial yang mulai dari 420, payung teduh, kemudian efek rumah kaca, kemudian yang terakhir kemarin juga kita sebelum pandemi itu ada satu grup koplo gitu ya yang kita panggil itu Jono dan Joni itu juga happening banget. Itu dasarnya dari pooling gitu, dari pooling Instagram yang kita lakukan dari platform itu, kemudian kita share lewat Insta Story berapa perbandingan kamu pengen ini atau pengen itu. Nah, dari situlah kita memutuskan untuk melakukan konser-konser termasuk konser Didi Kempot. Jadi saya cerita tentang Didi Kempot ini juga seru juga karena pada saat pertama Didi Kempot ke hotel itu tuh juga ada perdebatan yang seru ya di antara kita sendiri gitu, di antara kita sendiri karena kita merasa tidak pernah bermain di pasar campur sari dalam tanda kutip gitu kan. Ada mazhab yang sebagian dari teman-teman menyatakan aduh Bu jangan pakai seperti itu. Maksudnya jangan jenis musik yang tidak biasa susunan mainkan gitu. Tapi kemudian saya ngambil kebijakan yang berbeda karena saya melihat ini ada mix dengan media sosial yang cukup tinggi. Dalam case Didi Kempot ini kan rame di Twitter. Momen itu yang saya ambil ketika rame di Twitter, kemudian kan teman-teman saya yang kemudian yang bisa menjelaskan tentang Sobat Ambyar itu apa, narasinya saya lihat, saya memutuskan untuk kolaborasi dengan waktu itu Rumah Bogor Indonesia untuk bikin konser Didi Kempot itu dan alhamdulillah itu booming banget sampai servernya juga jebol pada saat itu dan mungkin itu yang membuat 2019 branding kita langsung top of mind. Termasuk YouTube saya trafficnya langsung naik pada hari itu juga dari 300 menjadi 1.200 subscribernya pada malam itu karena saya live-kan. Itu juga keputusan terakhir ya, kalau itu berdasarkan intuisi. Saya mainkan di YouTube dan kemudian langsung naik trafficnya karena traffic untuk kayak bisnis itu susah di YouTube gitu. Bisa dilihat nanti traffic perbandingan YouTube antar hotel itu. Kalau ada nanti silakan riset kasih tahu ke saya mana yang tinggi gitu. Nah, ini momentum lagi yang saya gunakan. Jadi kecepatan kita mengambil satu keputusan, kemudian kesigapan kita melihat situasi, membaca data semua yang ada dan mengambil satu kebijakan itu mempengaruhi semua hal. Dan itulah yang membuat kita menjadi, ibaratnya kalau kita sebagai GM itu kan kita drivernya. Kita yang harus benar-benar mawas dan awas terhadap apa yang akan terjadi di depan, apa yang terjadi di sekeliling, dan apa yang akan kita kemudikan kemana arah perusahaan ini. Termasuk di dalam komunikasinya, dari sisi komunikasinya gitu. Nah, saya juga tidak hanya menceritakan contoh-contoh ini use Google Keyword Planner dan sebagainya tadi udah diceritain sama Mbak Nora itu secara media monitoring, cek dari sosial media, ini saya lakukan in social media campaign. Yang ini mitigation campaign yang saya sampaikan tadi bagaimana orang harus diyakinkan bahwa mereka safe dan sebagainya. Nah, kemudian diyakinkan bahwa kita masih tetap buka. Ini adalah produk dan service adjustment ya, karena kami harus adjust ini menjadi delivery. Delivery dengan protokol pun harus dikasih lihat kepada mereka, berapa suhu badannya, kemudian siapa yang meracik chefnya, itu ada semua di dalam ini service delivery-nya. Nah, kalau ini videonya terlalu lama nggak ya kalau diputar? Saya lewatin aja. Solo City Campaign, nanti aja kalau ada waktu ya. Nah, ini adalah tadi, kita menggunakan influencer. Kita menggunakan influencer untuk social distancing campaign. Ya, ini adalah Adia, ini anak Prambos ya. Dia punya influence yang cukup bagus dan tokoh-tokoh anak-anak muda yang memang
kadang-kadang agak susah untuk diajak social distancing. Makanya kita ngambil anak muda yang punya influence tinggi untuk kita ajak collab bersama di IG kita, di sosial media kita. Ini kemudian kita muncul yang namanya era new normal, ya kan? Era new normal ini juga yang harus menjadi challenge ke kita karena kita menjelaskan bahwa setengah dari bisnis ini kan sudah buka ya. Jadi kayak Hotel Sunan sendiri Juli ini kami sudah banyak sekali acara-acara pernikahan yang ada di Sunan Hotel dan tentu saja ini akan sangat membantu secara revenue kepada kita, tapi kita tidak boleh abai terhadap protokol. Nah, kita juga harus menjelaskan kebetulan Hotel Sunan ini yang dipilih untuk mewakili hotel di Solo dalam lomba new normal di Kemendagri. Jadi ini juga yang saya up juga untuk saya ceritakan karena mereka pengen tahu se-safe apa di tempat kita gitu. Nah, itu yang perlu kita suarakan dan harus menjadi isu prioritas. Kalau tadi kan Mbak Nora bilang harus mempublikasi isu-isu berkala. Nah, kita punya yang namanya bank isu. Isu 1, safety. Misalnya bulan ini, isu pertama adalah safety masih, kemudian yang kedua adalah Agustusan. Kita pakai momen Agustusan untuk ada public image yang kita harus bangun karena Hotel Sunan itu punya apa istilahnya roh sebagai hotel istilahnya hotel local change. Maka kami juga harus menyuarakan ini dengan keberagaman, kemudian keberagaman dari sisi kuliner, kemarin kita juga fashion show virtual dan sebagainya, sesuatu yang memang saya harus create gitu untuk bisa melihat dan mempublish isu-isu tadi. Kemudian pergeseran media habit, ini juga kami potret ya, kayak kemarin ketika kita abai atau kita tidak mawas kayak bulan lalu misalnya, ketika di dalam meeting saya melihat kok publikasinya kita tidak seperti yang selama ini gitu, karena saya tuh feeling sekali ya kalau misalnya turun gitu dari sisi sosmed, dari sisi ini itu pasti akan terjadi pergeseran dari sisi penjualan juga gitu. Seringkali itu signifikan dari selama yang saya lakukan gitu. Saya cek begitu saya cek, oh oke, ini ada penurunan dari sisi ini rupanya mungkin karena situasi yang masih tidak menentu ya, dalam artian kan karyawan tidak bekerja dengan penuh beberapa. Nah, itu membuat fokus mereka berkurang terhadap konsentrasi mereka terhadap apa yang harus dia kerjakan gitu, dan itu sangat manusiawi. Maka sebagai leader saya pun harus mengarahkan kembali mereka untuk bisa fokus terhadap apa yang dikerjakan dan ditargetkan, termasuk berapa publikasi yang harus kita target selama 1 bulan dan bagaimana sosial media ini bisa lakukan terobosan di era yang susah ini. Nah, itu yang saya kerjakan juga. Kemudian kalau ini beberapa campaign Kangen Solo, Kangen Sunan itu maksud saya adalah mereka kan lama nggak ke Sunan nih, mereka rindu, mereka pulang ke Solo, tapi kalau Solo ya stay di Sunan, kira-kira kayak gitu. Ini campaign-nya, ini total posting, total like-nya, total reaching-nya, total impresinya, itu bisa dihitung juga. Kemudian CSR program yang kita lakukan, nah ini yang tadi saya bilang saya membagi 2, yang satunya untuk selling, yang satu untuk penguatan reputasi, ya dan engage dengan masyarakat. Ini kita donasi setiap bulan walaupun situasinya susah, tapi saya setiap bulan masih melakukan donasi terus kepada semua stakeholder, mulai dari tenaga medis, kemudian ada yang tetangga gitu, kemudian difabel, jompo dan sebagainya untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan sosial. Dan ini memang sudah menjadi komitmen Sunan. Ini ada jaring pengaman Sunan, ini untuk internal karyawan yang terdampak. Kemudian ini adalah Sunan Institute. Saya mau cerita sedikit bahwa Sunan Institute ini lahir memang pada masa pandemi ya. Jadi waktu itu saya sudah menyampaikan bahwa kita tidak boleh untuk keluar, tapi kita tidak boleh brandingnya itu down. Maka kita harus lakukan sesuatu dan berbuat. Maka saya memutuskan untuk membuat sharing session lewat IG Live. Pada saat itu belum terlalu happening ya, dan kita menjadi pelopor di Kota Solo. Kemudian IG Live itu awalnya isunya adalah mengenai bagaimana di rumah saja yang produktif, baik dari sisi finance, kemudian dari sisi kebersihan, dari sisi penggunaan energi listrik di rumah,
memasak dan sebagainya, dan itu diberikan materinya oleh dev head kita secara bergantian. Kemudian saya mulai mengemas acara ini dengan mengembangkan narasumber-narasumber yang bervariasi dari ahli-ahlinya. Misalnya kemarin kan sudah happening mengenai mental health ya selama masa pandemi itu. Kemudian Dr. Tirta ini juga sangat aktif pada saat itu. Kemudian ada Mas Rory Asari, ya, kebetulan ini lulusan FISIP juga. Beliau kan juga cukup banyak followersnya. Kita ajak untuk collab untuk bikin IG Live. Nah, karena kita yang pertama, ya, dan kita bikin itu selama 1 bulan, terus-menerus. Jadi 30 hari ya 30 narasumber, tanpa berhenti, di bulan pertama pandemi, bayangkan. Nah, ini tapi rupanya ini lebih menancap ke benak konsumen pada saat itu, maka kita pakai tagline Sunan Institute Learn from Home. Ya, jadi belajar dari rumah. Karena sekarang sudah bergeser, kita jadi learn from everywhere. Udah masuk kan, udah kemana-mana, dari mana aja kamu bisa belajar gitu. Tapi tetap konsepnya adalah sharing session. Ini juga kita bisa ngelihat trafficnya dari followernya Mas Rory, followernya Dr. Jimmy Adrian, kemudian Dr. Tirta, ini sudah bisa kita lihat, dan kemudian kita mencoba untuk ngobrol dengan Pak Wali pada saat itu, pada saat lagi hits-hitsnya isu tentang COVID di Solo, tentang Domanuto itu saya mengkaji dari sisi marketing, dari sisi komunikasinya. Seru banget itu juga, trafficnya cukup bagus, dan kemudian terakhir dengan Bu Ganjar, Bu Atikoh Ganjar Pranowo, ini juga talk aktif juga, Bu Gubernur ini keren banget. Jadi ini mengenai peran perempuan di era pandemi. Nah, ini yang saya kerjakan pada saat itu ya. Kemudian kita bergeser dari Instagram ke Zoom karena sudah musim yang namanya webinar. Nah, webinar kita sudah host webinar itu setiap bulan lalu itu setiap minggu 1 kali webinar. Jadi webinar IHGMA, Indonesian Hotel General Manager Association itu yang hostingnya adalah kita, membuat tema, mencari narasumber, kemudian mencari peserta, itu semua kita konsep. Saya berpikir bahwa ini era yang nggak bisa dilawan. Kita sebagai tim harus tahu, harus paham bagaimana nge-host webinar, apa yang menjadi kendala, kemudian bagaimana traffic ini bisa naik. Ini kita pelajari bersama. Dan sampai hari ini kita oke banget kalau untuk membuat webinar, bahkan beberapa klien menyampaikan bahwa meeting dan sekaligus webinarnya nggak bisa kita create. Bahkan kadang-kadang kita masuk ke konten, ini kontennya kayak gini bagus. Nah, saya memang meminta teman-teman tidak hanya berpikir bahwa hotel hanya menjual kamar dan F&B dan itu, enggak. Kita juga harus out of the box. Ya, apa yang terjadi di hari ini itu harus bisa kita ambil sebagai sumber revenue, maka kita harus mau terus belajar gitu. Nah, kemarin yang terakhir kita kolaborasi dengan Pertiwi, organisasi perempuan terdepan. Kebetulan saya adalah ketua Pertiwi Solo juga, itu untuk melakukan cooking class secara gratis untuk seminar ataupun webinar Indonesian Gastronomy. Belajar mengenai kuliner Nusantara, tapi kalau gastronomi itu kan lebih ada pendekatan ke kultur ya, ke kultur gitu. Kemudian ini yang tadi sudah saya ceritakan, mungkin ada satu video yang bisa di setel ya, diputer ya, Mas ya, Mas IT. Bentar. Ya. Videonya ini yang terakhir Solo City Campaign. Ini aja coba. Sebentar.
Nah, itu kira-kira salah satu contoh video yang kita buat dan bisa ngambil hati dan punya engagement yang tinggi ketika kita share customer, waduh kangen ya Mbak ya bisa ke Solo, dan kalau kita posting sesuatu itu kalau memang engagementnya cukup tinggi ya, jadi biasanya mereka itu kekuatan hotel kita ini karena homey ya mungkin ya, jadi Solo hospitality-nya itu kan tampak, jadi mereka lebih bisa nyapa, lebih enak buat ngobrol gitu. Nah, itu salah satu video yang ada, dan kalau boleh saya cerita, memang semua yang kita lakukan basicnya adalah riset. Kalaupun saya kemudian improve ke dalam, itu hanya dengan sedikit intuisi, itu lebih karena saya sudah mendalami tren yang ada, kemudian riset kecil saya lakukan bersama tim, kemudian intuisi itu juga harus dimainkan gitu sebagai praktisi public relation, apalagi yang kita udah lebih dari 10 tahun, ibaratnya lebih dari 100 jam kerja ya, 100 ini jam kerja itu udah mungkin ngelihatnya agak berbeda gitu. Dan terakhir saya juga riset mengenai podcast gitu. Sekarang kan podcast lagi happening. Saya minta teman-teman dari FISIP malahan itu yang magang di tempat saya untuk melakukan riset terhadap podcast tersebut gitu, dan hasilnya juga ini sedang saya eksekusi. Ini saya ceritakan sebentar bagaimana hasil riset podcast yang diminati, podcast apa yang akan kita buat. Rupanya hasilnya adalah responden menyampaikan bahwa podcast yang saat ini diminati itu adalah yang audio. Nah, kemarin kan kita agak-agak bingung apakah kita perlu pakai YouTube atau ada ininya, videonya atau audio, yang jenis mana yang akan kita pilih. Itu semua juga sudah ada di dalam ringkasan riset yang ada. Misal begini, ini riset target audience. Dari 80 responden yang mengisi, 71 responden atau 87,7% berusia 20 atau sampai dengan 30 tahun, sebanyak 10 responden berusia kurang dari 20 tahun. Dari 81 responden yang mengisi, 66 responden tertarik dengan konten podcast tentang kehidupan, itu setara dengan 81,5%. 24 responden atau 29,6 tertarik dengan konten podcast tentang bisnis. 24 responden di 29,6% tertarik dengan konten podcast tentang cinta. Kemudian 3,7% tertarik dengan konten podcast komedi. Sisanya 1 responden tertarik dengan konten tentang dongeng, social culture, olahraga, feminisme, dan bisnis, dan sebagainya. Nah, akhirnya kita juga mengambil kesimpulan, apabila Desunan Hotel Solo membuat podcast, menurut Anda konten seperti apa yang sesuai? Nah, yang paling banyak diminati adalah konten isu terkini. Nah, itu yang menjadi dasar pijakan kita yang sebentar lagi kita akan meluncurkan podcast yang judulnya adalah Sunan Talk. Itu salah satu contoh dari sebuah program yang kita kerjakan ya hari ini. Jadi mungkin bisa jadi satu inspirasi untuk ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang saat ini mengikuti program PR ini, lab PR ini, untuk bisa mengeksekusi program-programnya ke depan. Kira-kira gitu Mbak dari saya. Nanti kita perkuat aja di tanya jawab supaya teman-teman punya kesempatan yang banyak untuk bertanya. Begitu, terima kasih. Baik, ini sepertinya Bu Tanti menghilang ya dari peredaran. Bu Tanti, halo. Ibu moderator masihkah bersama kita? Oh ya, baik. Saya minta izin ini Ibu moderator untuk saya lanjutkan karena sama-sama dari komunikasi FISIP J. Baik teman-teman semua dipersilahkan untuk menyampaikan
pertanyaannya. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Retno untuk paparannya, sangat menarik dan aplikatif. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua bisa mengambil banyak sekali manfaat dari pengalaman-pengalaman yang sudah dirasakan dan pelajaran yang sudah disampaikan oleh Mbak Retno terkait praktek riset PR dan mengambil insight untuk merancang kegiatan-kegiatan PR yang pastinya lebih tepat guna begitu ya, lebih tepat dan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan-tujuan ke-PR-an. Baik, sepertinya karena Bu Tanti belum terlihat kemana beliaunya, mungkin jaringan terputus begitu. Ini ada pertanyaan dari Dani dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyah ini Mbak Retno ya. Karena saya yang handle, jadi ini nanti Mbak Retno aja yang jawab. Gitu ya. Pertanyaannya, ketika kita bicara momentum is the key, memang ini pertanyaan sepertinya untuk Mbak Retno ini. Pastinya ada salah satu yang meredup, di sisi lain era digital pasti akan bersinar. Akan tapi di sisi yang lain pasti akan meredup dalam wedding misalnya, pasti ada yang bersinar. Sosial media orang rame-rame upload di medsos. Dengan hiburan misalnya wedding organizer dalam pengaplikasiannya di rumah sakit. Sebelum era pandemi orang akan datang ke rumah sakit untuk berobat. Namun di era pandemi orang cenderung takut untuk datang ke rumah sakit. Kemudian bagaimana caranya agar balance kedua-duanya antara era digital dan era manual atau era tradisional begitu. Dipersilakan Mbak Retno. Mohon maaf Mbak, ini kan komputerku, laptopku agak sedikit masalah. Ini bisa lihat saya? Bisa? Nggak bisa Mbak. Jadi mati gitu ya? Nggak apa-apa, kita main podcastan aja Mbak, podcast audio gitu. Gitu ya? Iya, ini tapi suara Mbak Retno ini, tapi suara Mbak Retno sangat jernih, ini masih bisa diterima dengan baik. Ini nggak bisa ya, wajahnya nggak kelihatan. Iya. Gitu ya? Pantesan dari tadi saya mati terus tuh Mbak. Tapi tadi presentasinya bisa keluar nggak? Tapi kan, keluar. Oke. Keluar. Jadi, tapi dari saya Mbak, dari Mbak Retno nggak keluar. Presentasi saya nggak keluar? Enggak. Saya tadi saya yang share screen tadi akhirnya. Oh, dari yang share screen dari Mbak Nora ya? Oh, berarti problem Iya, ini. betul. Ya, oke. Tadi pertanyaannya apa Mbak? Intinya? Aduh, pertanyaannya. Ini saya ulang lagi deh. Ternyata nih pertanyaan nggak bisa dibaca soalnya di sini. Jadi oh iya, nggak bisa ya? Nggak bisa, saya nggak bisa ngakses sama sekali. Atau Bu Tanti juga jadi begitu ini ya? Hilang begitu ya? Gimana? Atau Bu Tanti juga hilang begitu ya sinyalnya? Bu Tanti hilang juga ini. Ya, mungkin jadi kabarnya ini IndiHome mati semua ini kabarnya. Oh, gitu. Iya. Oke, saya ulang ya Mbak Retno. Apakah ini pendengar masih bisa mendengarkan atau tidak kira-kira? Insya Allah bisa ya, karena saya bisa mendengar dengan baik itu Mbak Retno. Oh, oke. Masih bisa mendengar. Saya coba pakai handphone aja Mbak. Pakai handphone saya aja, karena ini kayaknya ada problem ini. Monggo Mbak, diulang Mbak. Halo Mbak Nora. Diulang pertanyaannya, nggih. Ini mendingan saya pertanyaan yang pertama aja dulu nih. Ada pertanyaan yang pertama nih Mbak Retno dari Dahri. Menurut salah satu survei saat ini platform medsos yang paling banyak diakses netizen adalah YouTube, WhatsApp, Facebook. Itu 3 besar. Apa sebaiknya kita fokus di 3 media itu, mengingat media cetak dan konvensional kayaknya udah nggak dilirik lagi gitu. Dengan semakin pesatnya media, pesan digital dalam bentuk video, tantangan humas semakin banyak. Terutama humas nih kayaknya mesti punya skill videografi. Itu monggo Mbak ditanggapi Mbak. Okay. Bener nggak PR itu sekarang itu harus punya skill videografi? Betul. Saya sepakat dengan itu, tetapi saya tidak sepakat di yang apakah kita hanya fokus ke media sosial. Karena media... Mbak, suaranya kecil Mbak, dideketin Mbak. Ya, suaranya ya. Apakah kita hanya... Mbak Retno. Halo Mbak. Mbak Retno, ya, suaranya dengar, Mbak. Kecil. Ini ya. Udah. Ini sudah belum? Udah. Sip.
apakah orang harus fokus ke media sosial aja gitu? Rasanya tidak ya, karena bagaimanapun media mainstream itu adalah suatu penguatan ya. Apa yang tidak bisa diberikan oleh media sosial itu bisa didapatkan di media mainstream, akurasi, kemudian juga proses sebuah pembuatan berita dan sebagainya. Itu kan berbeda gitu. Kalau media sosial kita misalnya ngambilnya cuman dari Twitter ataupun omongan yang ada dari orang yang bisa melontarkan gitu. Tidak melalui proses jurnalistik misalnya. Tetapi kalau jurnalisme yang ada di media online itu juga nggak apa-apa bisa diambil. Tetapi saya masih mengambil dua-duanya. Jadi bukan fokus ke sana, tetap mereka punya pasar sendiri-sendiri sih gitu. Nah, tapi saya sepakat bahwa PR sekarang harus bisa videografi. Itu sepakat sekali karena dibutuhkan sekali. Gitu. Lanjut, Mbak, pertanyaan berikutnya. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Ya. Saya masih di sini, Mbak. Iya, sampun, Mbak. Saya udah. Saya boleh nambahkan sedikit. Saya setuju. Kan sedikit nambahinnya. Memang kayaknya memang ini kita harus bisa videografi atau tidak. Kita kemudian sebagai humas apakah harus kencang di media online-nya atau tidak, itu sebetulnya tergantung bagaimana kita kemudian berani reflecting back lagi ya Mbak ya. Untuk apa? Kita sebetulnya bisnisnya itu kemana nih? Apa iya kita itu harus selalu online. Sementara bisnis kita itu ternyata arahnya itu nggak ke milenial misalnya. Kan ya enggak juga gitu. Artinya memang semua kembali ke sebetulnya tujuan dari organisasi kita itu seperti apa. Kemudian apakah kemudian kita saat ini perlu atau tidak perlu memanfaatkan berbagai macam platform sosial media. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa sejauh ini milenial itu tumbuh dan berkembang gitu, makin besar makin tua, semakin populasinya itu semakin banyak juga jadi mendominasi di Indonesia ini, sehingga memang sangat banyak dari bisnis-bisnis di Indonesia ini yang kemudian mau nggak mau harus memanfaatkan platform digital begitu, seperti sosial media contohnya ya. Memang jika memang itu harus diperlukan ya berarti itu adalah tantangan dari humas, kita harus bisa dan berani untuk melakukan perbaikan dan harus berani untuk belajar untuk bisa menaklukkan tantangan-tantangan yang saat ini ada begitu. Terus ini ada pertanyaan lagi Mbak Retno dari teman kita dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyah. Ini namanya Dani, saya nggak tahu ini Dani Mas apa Mbak ya. Bu Nora, maaf Bu Tanti sudah masuk lagi. Oh baik, mohon maaf ya. Silakan Bu Tanti. Ya, ada gangguan sedikit ini tadi. Yang pertanyaan dari chatnya apakah sudah dibacakan oleh Bu Nora ini tadi ya? Mbak Nora, aku keluar dulu karena ini agak ada trouble. Nanti aku coba masuk lewat handphone ya Mbak ya. Oh baik, siap. Silakan Mbak. Silakan Bu Tanti. Oke, ini ada pertanyaan dari Dahri. Tadi sudah dibacakan belum oleh Bu Nora? Menurut salah satu survei, saat ini platform media sosial yang paling banyak diakses oleh netizen Indonesia adalah YouTube, WA, Facebook. Itu adalah 3 besar. Mohon maaf Bu Tanti, yang itu tadi sudah dijawab yang itu. Oke. Iya, sudah. Oke. Sekarang kami beri kesempatan kepada para peserta webinar pada siang hari ini untuk mengajukan pertanyaan secara langsung, tapi sebelumnya kembali saya ingatkan agar para peserta mengisi presensi yang akan di-share di forum chat kita. Nanti dari presensi itu nanti akan bisa mendapatkan e-certificate dan juga materi yang akan dikirimkan lewat email masing-masing peserta. Begitu. Barangkali ada pertanyaan yang akan dikemukakan secara
langsung, kami persilahkan untuk raise hand. Baik, Ibu Lika, kami persilahkan, mohon di-unmute dulu. Silahkan Ibu Lika. Oh enggak. Barangkali masih ada yang lainnya lagi yang ingin mengajukan pertanyaan dari paparan yang sudah dikemukakan oleh Ibu Nora maupun dari Mbak Retno tadi. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Monika ya. Selamat siang Mbak Retno. Bagaimana Mohon maaf, Ibu Tanti, itu tadi dari Bapak atau Ibu ya, Maksum Nur Fauzan. Oh iya, dari Bapak Maksum ya. Selamat siang Mbak Retno. Bagaimana menjalin hubungan dengan media dan juga bagaimana cara menarik teman-teman media untuk tertarik dengan isu yang di instansi kita. Terima kasih. Barangkali ini Mbak Retno sudah join lagi ke kita belum ya? Kalau belum bisa... Mau di-approve dulu itu, Ibu host, bisa di-approve dulu. Mbak Retno mau masuk belum bisa. Tadi keluar, kemudian pengen masuk lagi. Atau sebelumnya bisa dijawab dulu Ibu Nora. Nanti setelah Mbak Retno masuk, akan di... Oh ini nih Mbak Retno. Mbak Retno bisa join lagi ya? Oke Mbak Retno, ini ada pertanyaan. Selamat siang Mbak Retno. Bagaimana menjalin hubungan dengan media? Bagaimana cara menarik teman-teman media untuk tertarik dengan isu di instansi kita? Terima kasih. Monggo, nanti Mbak Retno dulu, kemudian juga Bu Nora bisa menjawab juga. Mohon di-unmute dulu Mbak Retno, suaranya belum terdengar. Baik, Mbak. Mohon maaf, ada trouble di laptop saya. Saya sampaikan bahwa saya jawabnya cepat, supaya apa? Supaya teman-teman yang lain punya kesempatan untuk bertanya. Nanti kalau saya terlalu banyak ngomong, nanti kasihan yang mau nanya nggak bisa. Oke, yang paling pertama adalah perlakukan wartawan itu sebagai sahabat kita, ya kan? Tapi tetap profesional. Itu kunci. Saya nulis buku Media Darling ala Jokowi, itu adalah sebenarnya how to handle media. Bagaimana satu korporasi, satu brand, atau satu personal branding bisa menjadi kawan dari media. Nah, dari sini hubungan media dan hubungan dengan kita, itu setnya adalah hubungan profesional, tapi jangan lupa bahwa wartawan juga adalah salah satu sosok yang perlu disentuh dalam artian, ya berhubungan selayaknya ketika kita berhubungan itu tidak hanya ketika perlu aja, gitu. Jadi kita juga harus ngerti pada saat mereka, kita nggak perlu, ibaratnya nggak perlu harus ada sesuatu, kita pun masih berhubungan dengan baik. Kemudian perlakukan dengan profesional, artinya jangan bertanya-tanya, kok beritaku nggak naik sih? Kok gini-gini gitu. Itu aku nggak pernah yang selama ini terjadi. Jadi aku alamiah aja, karena aku menghormati prerogatif mereka bahwa berita itu adalah domain mereka untuk mengeksekusi mau dinaikin atau tidak gitu. Yang perlu kita kerjakan adalah PR harus memberikan satu isu-isu yang memang bisa menarik oleh media, maka pahami media. Pahami media dengan memahami karakteristik media itu sendiri gitu. Jadi kita paham kalau kemudian memperlakukan teman-teman media dengan baik, tidak biasanya kita kalau ngundang, kalau udah media ditaruhnya di bagian yang mana. Kalau saya sih, saya perlakukan dengan sehingga mereka bisa melakukan kerja profesional mereka dengan baik. Kalau mau peliputan, isinya adalah peliputan dengan harus foto, ya saya sediakan tempat foto yang bagus, kayak gitu. Jadi bukan yang dia harus nyempil-nyempil kemana-mana sampai kesulitan, ya enggak lah. Kemudian press release juga harus saya prepare dengan baik. Nah, itu yang selama ini saya kerjakan. Gitu, Mbak. Terima kasih Mbak Retno. Monggo Ibu Nora untuk menambahkan bagaimana cara menarik teman-teman media untuk tertarik dengan isu yang di instansi kita. Terima kasih. Monggo Bu Nora. Di-unmute dulu Bu Nora. Ya, silakan. Ya, mohon maaf ini tadi pertanyaannya apa? Saya dengar sama-sama tadi dari Mbak Retno yang terakhir. Saya juga singkat aja ya karena sudah hampir jam 12. Memang kalau melihat
media relations yang ada di Indonesia ini memang unik sekali ya. Halo, bisa didengar dengan baik? Bisa didengar dengan baik. Memang sebetulnya personal relations dengan media itu di Indonesia antara PR dengan awak media itu sepertinya jadi penentu begitu yang di Indonesia. Jadi memang mau nggak mau ya PR itu harus punya interpersonal communication yang bagus dengan para awak media, karena media itu mau nggak mau ya jadi ujung tombak kita juga sebagai seorang humas untuk bisa membantu kita dalam hal publisitas. Gitu aja sih. Ya. Terima kasih Mbak Retno dan Bu Nora. Barangkali ada lagi yang ingin bertanya, kami beri kesempatan, boleh bertanya secara langsung karena tadi sudah ada beberapa lewat chat. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Kalau sudah nggak ada, Pak Bangun dari Unila, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Ada, silakan. Di-unmute dulu, Mbak Bangun. Sudah cukup, Mbak. Lengkap. Sudah cukup ya. Lengkap ya. Lengkap banget. Oke. Karena ini juga waktunya sudah hampir jam 12, memang kita sudah merencanakan dari jam 10 sampai jam 12. Sekali lagi saya mengingatkan bagi para peserta untuk mengisikan presensi yang sudah tertera di forum chatting kita ya, sehingga nanti para peserta akan mendapatkan e-certificate dan juga materi dari Bu Nora dan Mbak Retno tadi. Baik, sebelum kita akhiri, saya minta untuk memberikan closing statement. Kalau tadi yang berbicara pertama Bu Nora, sekarang dari Mbak Retno terlebih dahulu. Sebelumnya Mbak Retno, ini ada satu lagi bisa ya? Satu lagi. Boleh, silakan Mbak. Selamat siang Bu. Ya. Bentar. Selamat siang Bu, bagaimana menanggapi hoax secara efektif terkait isu-isu tentang kesehatan? Sebagai humas rumah sakit sudah memberikan informasi kesehatan. Namun banyak sekali berita-berita hoax yang masih beredar di masyarakat. Ini dari Mbak Indah Destriani. Monggo, dari Mbak Retno dulu. Ya, terima kasih. Saya kebetulan kemarin tuh habis ikut seminar bahwa ternyata hoax kesehatan itu menempati peringkat kedua setelah hoax politik. Ya, jadi di seminarnya waktu itu webinarnya Kemenkes ya. Jadi kalau kita ngelihat memang susah sekali untuk bisa melihat bahwa hoax ini tidak atau berhenti, tapi paling enggak kita harus memberikan cover both side yang sesuai ya. Jadi bagaimana membalikkan bukti-bukti yang cukup bisa direkomendasi untuk bisa diikuti oleh mereka penikmat media sosial ini. Itu kalau menurut saya apa yang kita juga butuh satu isu yang sistematis, yang terstruktur untuk bisa menangkal hoax ini secara efektif, dan itu juga harus masif gitu. Itu Mbak, thank you. Ya, terima kasih Mbak Retno. Bu Nora menambahkan, silakan. Sudah cukup Mbak, tapi mungkin sedikit aja ya, mungkin juga memang kenyataannya seperti ini bahwa salah satu profesi di Indonesia ini yang dipilih oleh masyarakat juga ada juga itu yang makan dari hoax ya. Jadi kalau nggak nge-hoax nggak makan gitu juga ya, harus diakui lah bahwa ya beginilah, mungkin PR juga harus lebih lebih aware lagi atau lebih meluaskan jaringan lagi ke teman-teman yang saat ini sangat concern dengan isu-isu yang berkaitan dengan hoax ya, seperti teman-teman yang masuk di Malvindo, kemudian teman-teman dari pihak-pihak yang selalu concern dengan hoax dan memerangi hoax itu bisa berkolaborasi saya rasa, dan supaya efeknya lebih masif, mungkin antar humas di rumah sakit ini juga mesti berkolaborasi ya, sehingga bisa menyerang para hoax player ini bisa diserang lebih masif lagi gitu dari segala sisi gitu.
Memang kalau memang diperangi kemudian apa namanya kita bisa menghilangkan sama sekali sepertinya tidak, karena itu salah satu sumber mata pencaharian juga untuk orang lain gitu. Yang memang ya kenyataannya begitu. Saya nggak ngerti itu hoax ITE-nya berapa kurungan berapa tahun ya Mbak Retno itu ya. Oke. Ya, itu aja. Ya. Ya. Terima kasih Bu Nora. Demikian para peserta webinar, tapi sebelum diakhiri, saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi presensi ya. Kemudian untuk sebelum kita akhiri, kami persilahkan Mbak Retno dan Bu Nora untuk memberikan closing statement. Diawali dari Mbak Retno terlebih dahulu. Monggo Mbak Retno. Ya, saya closing statement-nya sederhana aja untuk memacu semangat teman-teman semua di masa pandemi ini. Yang berhasil adalah yang bekerja keras selagi yang lain masih tertidur. Dalam tanda kutip ya. Yeah. Jadi apapun yang kita kerjakan hari ini, ya mungkin memang kita sedang kehilangan fokus, orang masih bersantai-santai, tetapi yang berhasil adalah yang bekerja keras. Yang artinya bisa melihat situasi ini, bisa memperjuangkan situasi ini untuk dilewatin, dan sampai pada titik yang diharapkan nantinya. Itu aja, supaya kita tetap semangat di masa pandemi. Ya, terima kasih Mbak Retno. Kemudian untuk Bu Nora, kami minta untuk memberikan closing statement. Monggo, Bu Nora. Ya, terima kasih Bu Tanti. Kalau saya closing statement-nya ya, riset itu tidak selalu menyeramkan, asal kita mau membuka hati aja. Bagi yang merasa itu masih seram, ya diikhlasin aja bahwa itu sesuatu yang kita butuhkan saat ini untuk pekerjaan kita. Jadi kalau misalnya masih takut dengan atau masih alergi dengan istilah riset, ya kita ganti aja mencari insight gitu. Atau mengganti kata yang lain mungkin yang lebih friendly di hati sehingga bisa membuka keikhlasan kita dalam bekerja dan memulai aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan riset untuk mendukung program-program, rancangan program-program PR kita itu yang lebih tepat guna dan lebih on point dan memiliki exposure yang maksimal untuk meraih publisitas yang maksimal pula. Itu saja sih, terima kasih. Mungkin Lab PR nanti harus bikin workshop mungkin ya, supaya tidak, ya. Oke, terima kasih. Kami sampaikan kepada Mbak Retno Wulandari yang sudah berkenan untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada kita semua, juga Ibu Nora Melul Amal, dan juga para peserta webinar yang mengikuti dari awal hingga akhir acara ini. Ya. Saya selaku moderator, apabila ada kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri acara pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Barangkali mau difoto dulu, Bu Lika. Foto bersama. Foto bersama ya. Foto Peserta jangan pergi dulu. Ya. Wajahnya dinampakkan. Dihitungi, Bu Lika. Ini saya lagi campaign di hotel aja nih, Mbak. Iya, di hotel aja dan gerakan pakai masker ya Mbak Retno? Iya, gerakan pakai masker kain. Belum muncul semua videonya, masih. Oh, Mas Maksum, Pak Haris, Dea, Dahri, Indah, Desi, Oke, Mbak Sari, munculkan wajahmu. Belum semua ya. Mbak Iva, Mas Jahri, Mbak Ratri. Nah ini. Sudah Bu? Ya, sudah untuk sementara ini. Sudah cukup Bu Lika? Ya. Terima kasih. Salam PR, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang belum mengisi presensi. Dipersilakan untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat ya. Kita akan buka room ini sampai 15 menit ke depan. Terima kasih Mbak Retno. Terima kasih Mbak Retno, terima kasih Bu Nora. Sama-sama. Sehat-sehat terus Mbak Retno.
Nggih, matur nuwun sama-sama. Makasih Mbak Retno. Nggih. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Luar biasa. Terima kasih sharingnya. Sharingnya luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Retno dan Mbak Nora. Sama-sama. Terima Siapa itu kasih tadi Mbak suaranya? Retno. Terima kasih Bu Tanti, Pak Asjaryo. Ini suara Bu Heni apa Mbak Bangun ini? Iya, ini nih, sehat selalu ya. Terima kasih. Lain kali dihubungi saya dikasih tahu lagi ya. Siap selalu ya dari Unila dan Matur juga nuwun, dari saya pamit dulu ya, Mbak. Terima kasih Mbak Retno. Selamat bekerja kembali. Mbak Kembali. Nun. Kita tutup ya.